Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Haru. Dalam bayang-bayang jalanan kampung yang sunyi, arogansi seorang aparat penegak hukum membentur tembok amarah kolektif. Sirine yang mengoyak ketenangan desa kini menjadi gema ketakutan saat ia yang tadinya gagah perkasa kini ditarik paksa dari balik kemudi oleh gelombang kemarahan warga. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari sempatkan untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar komentar tersebut menjadi saksi bahwa kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Seorang saksi mata mengingat betul bagaimana kejadian itu bermula di siang yang terik. Mobil patroli melaju kencang, seolah sedang mengejar sesuatu yang sangat penting. Tiba-tiba, mobil itu berhenti tepat di depan rumah sederhana milik Ibu Sinta. Oknum polisi itu keluar dari mobil dengan langkah tergesa-gesa, langsung menghardik Ibu Sinta tanpa alasan yang jelas. Warga sekitar yang melihat kejadian itu mulai merasa ada yang tidak beres. Ibu Sinta dikenal sebagai sosok yang ramah dan tidak pernah membuat masalah. Perlakuan kasar polisi tersebut dianggap sangat tidak pantas dan menimbulkan pertanyaan besar. Beberapa tetangga mencoba mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi, namun polisi itu justru semakin arogan. Ketegangan mulai meningkat ketika polisi tersebut mencoba memaksa Ibu Sinta masuk ke dalam mobil patroli. Ibu Sinta menolak dengan tubuh gemetar, mencoba menjelaskan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Warga yang tadinya hanya menonton dari jauh, kini mulai bergerak mendekat, merasa iba dan marah melihat perlakuan sewenang-wenang aparat. Suara-suara protes mulai terdengar di antara kerumunan yang semakin padat. Seorang pemuda memberanikan diri bertanya kepada polisi itu mengenai alasan penangkapan. Polisi itu menjawab dengan nada merendahkan, mengatakan bahwa Ibu Sinta telah melakukan pelanggaran yang tidak perlu diketahui oleh warga sipil. Jawaban arogan itu justru semakin memicu kemarahan warga yang merasa diremehkan. Mereka mulai berbisik-bisik, menyuarakan ketidakpuasan terhadap sikap oknum polisi tersebut. Situasi semakin memanas ketika polisi itu mendorong Ibu Sinta dengan kasar hingga terjatuh. Pemandangan itu menjadi pemicu utama meledaknya amarah warga yang selama ini terpendam. Mereka tidak tahan lagi melihat ketidakadilan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Spontan, beberapa orang mulai berteriak dan maju mendekati mobil patroli. Polisi itu tampak terkejut melihat reaksi keras dari warga yang jumlahnya semakin banyak. Ia mencoba untuk mempertahankan sikap arogannya, namun raut wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Ia tidak menyangka bahwa tindakannya akan memicu perlawanan sebesar ini dari masyarakat. Beberapa warga mulai menggedor-gedor badan mobil, menuntut penjelasan dan meminta polisi itu untuk meminta maaf kepada Ibu Sinta. Dalam kondisi yang semakin terdesak, oknum polisi itu mencoba untuk masuk kembali ke dalam mobil dan melarikan diri. Namun, warga dengan cepat mengepung mobil patroli, menghalangi jalannya. Mereka berteriak-teriak, meminta polisi itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Ibu Sinta yang masih terduduk di jalanan tampak menangis histeris, menambah emosi warga yang melihatnya. Puncak dari kemarahan warga terjadi ketika beberapa orang berhasil membuka paksa pintu mobil patroli. Mereka menarik keluar oknum polisi yang tampak ketakutan dan tidak berdaya. Suasana berubah menjadi riuh rendah, bercampur antara amarah, kekecewaan, dan rasa solidaritas antar warga. Apa yang sebenarnya membuat oknum polisi itu bertindak arogan? Dan apa pelanggaran yang dituduhkan kepada Ibu Sinta hingga memicu kemarahan warga? Di tengah kerumunan warga yang marah, muncul seorang pria berpakaian serba hitam yang berusaha menenangkan situasi. Pria itu berbicara dengan tenang namun tegas, meminta warga untuk tidak bertindak anarkis. Beberapa warga yang mengenalnya tampak mendengarkan perkataannya dan mulai meredakan emosi.
Siapakah sebenarnya pria misterius ini dan mengapa kehadirannya mampu mempengaruhi massa? Menurut beberapa saksi mata, pria berpakaian hitam itu bukan berasal dari kampung tersebut. Ia datang entah dari mana, seolah muncul begitu saja di tengah-tengah kejadian. Cara bicaranya yang tenang dan berwibawa membuat beberapa warga merasa segan dan mendengarkannya. Ia berhasil mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri yang lebih jauh terhadap oknum polisi tersebut. Setelah situasi mulai terkendali, pria berpakaian hitam itu tampak berbicara serius dengan beberapa tokoh masyarakat setempat. Mereka terlihat berdiskusi mengenai langkah selanjutnya yang harus diambil terkait insiden ini. Beberapa warga menduga bahwa pria misterius itu memiliki koneksi dengan pihak berwenang, atau mungkin seorang pengacara yang sengaja datang untuk membantu Ibu Sinta. Namun, tidak ada yang tahu pasti identitas sebenarnya. Keberadaan pria berpakaian hitam ini menimbulkan pertanyaan baru dalam benak warga. Mengapa ia begitu peduli dengan masalah ini padahal bukan berasal dari kampung mereka? Apakah ia memiliki kepentingan tertentu, ataukah ia hanya seorang dermawan yang ingin membantu sesama? Beberapa spekulasi mulai bermunculan di antara warga, namun belum ada jawaban yang pasti. Sementara itu, oknum polisi yang tadi bertindak arogan tampak linglung dan ketakutan. Ia hanya bisa terdiam sambil sesekali menundukkan kepala di hadapan warga yang masih menatapnya dengan penuh amarah. Beberapa warga tampak merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, menyebarkannya dengan cepat ke media sosial. Insiden ini dengan cepat menjadi viral dan menarik perhatian publik. Foto dan video oknum polisi yang ditarik paksa dari mobilnya menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Banyak netizen yang mengecam tindakan arogan polisi tersebut dan memberikan dukungan kepada Ibu Sinta serta warga yang berani melawan ketidakadilan. Beberapa akun anonim bahkan mulai mencari informasi mengenai identitas oknum polisi tersebut. Pihak kepolisian setempat akhirnya mengetahui adanya insiden ini melalui laporan yang viral di media sosial. Mereka segera mengirimkan tim Propam untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kedatangan tim Propam semakin menambah ketegangan di kampung tersebut. Warga berharap agar pihak kepolisian dapat bertindak adil dan memberikan sanksi yang tegas kepada oknum polisi yang bersalah. Di tengah hiruk-pikuk kejadian tersebut, keberadaan pria berpakaian hitam masih menjadi misteri. Setelah situasi benar-benar kondusif, ia menghilang begitu saja tanpa jejak. Beberapa warga yang sempat berinteraksi dengannya mencoba mencari tahu keberadaannya, namun tidak berhasil. Siapakah sebenarnya pria misterius ini dan apa motifnya membantu warga? Apakah ia memiliki peran yang lebih besar dalam insiden ini daripada yang terlihat? Setelah insiden viral tersebut, media mulai mencari tahu lebih dalam mengenai sosok Ibu Sinta. Ternyata, Ibu Sinta adalah seorang janda paruh baya yang sehari-hari berjualan nasi uduk untuk menghidupi kedua anaknya yang masih bersekolah. Ia dikenal sebagai sosok yang jujur, pekerja keras, dan sangat dihormati oleh warga kampung. Tidak ada catatan buruk mengenai dirinya di lingkungan tempat tinggalnya. Informasi mengenai latar belakang Ibu Sinta semakin membuat warga geram terhadap tindakan oknum polisi tersebut. Mereka tidak habis pikir mengapa seorang ibu yang lemah dan tidak berdaya bisa diperlakukan sekasar itu. Rasa simpati dan dukungan terhadap Ibu Sinta semakin meluas di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang menawarkan bantuan hukum dan material kepadanya. Kedua anak Ibu Sinta, yang masih remaja, tampak sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa ibunya. Mereka tidak menyangka ibunya akan mengalami perlakuan yang sedemikian buruk. Beberapa teman sekolah mereka memberikan dukungan moral dan berusaha menghibur keduanya. Keluarga besar Ibu Sinta juga datang untuk memberikan semangat dan mendampinginya menghadapi masalah ini. Di tengah kesedihan dan trauma yang dialami Ibu Sinta dan keluarganya, muncul pertanyaan mengenai apa sebenarnya pelanggaran yang dituduhkan oleh oknum polisi tersebut. Beberapa spekulasi liar mulai beredar di kalangan warga.
ada yang menduga Ibu Sinta terlibat dalam kasus kriminal, namun tidak ada bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Kejanggalan ini semakin membuat warga curiga terhadap motif tindakan polisi tersebut. Pihak kepolisian yang melakukan investigasi juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan penangkapan Ibu Sinta. Oknum polisi yang bersangkutan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak kooperatif. Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya sesuatu yang disembunyikan. Tim Propam berjanji akan mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil. Keterangan dari beberapa saksi mata yang melihat kejadian awal juga memberikan gambaran yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh oknum polisi tersebut. Mereka melihat polisi itu datang dengan marah-marah, tanpa alasan yang jelas, dan langsung membentak Ibu Sinta. Tidak ada tindakan atau perkataan Ibu Sinta yang dianggap memprovokasi kemarahan polisi tersebut. Semakin banyak fakta yang terungkap, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kejadian ini. Tindakan arogan oknum polisi tersebut tampak tidak beralasan dan cenderung merupakan penyalahgunaan wewenang. Warga berharap agar keadilan dapat ditegakkan dan oknum polisi tersebut mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Misteri mengenai alasan sebenarnya di balik tindakan polisi itu masih belum terpecahkan. Namun satu hal yang pasti, arogansinya telah memicu kemarahan yang tak terduga dari masyarakat. Video amatir yang direkam oleh warga saat kejadian berlangsung menjadi bukti penting dalam proses investigasi. Dalam video tersebut, terlihat jelas bagaimana oknum polisi bertindak arogan dan kasar terhadap Ibu Sinta. Ekspresi marah warga dan upaya mereka untuk membela Ibu Sinta juga terekam dengan jelas. Bukti visual ini sulit untuk dibantah oleh pihak manapun. Selain video, beberapa warga juga sempat mengambil foto mobil patroli dan oknum polisi tersebut. Foto-foto ini kemudian disebarkan melalui media sosial dan menjadi viral. Jejak digital ini membantu pihak kepolisian untuk mengidentifikasi oknum polisi yang terlibat dan mempermudah proses penyelidikan. Kekuatan media sosial dalam mengungkap kebenaran memang tidak bisa diremehkan. Tim investigasi juga memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di beberapa titik di sekitar lokasi kejadian. Meskipun tidak semua sudut terjangkau oleh kamera pengawas, namun rekaman dari beberapa CCTV memberikan petunjuk penting mengenai kronologi kejadian. Dari rekaman tersebut, terlihat bahwa mobil patroli memang melaju dengan kecepatan tinggi sebelum berhenti di depan rumah Ibu Sinta. Analisis terhadap unggahan di media sosial juga memberikan gambaran mengenai opini publik terhadap kasus ini. Sebagian besar netizen mengecam tindakan arogan oknum polisi dan memberikan dukungan kepada Ibu Sinta. Tagar-tagar yang berkaitan dengan insiden ini menjadi trending topik dan menarik perhatian media nasional. Tekanan dari publik turut mempengaruhi jalannya investigasi. Pihak kepolisian cybercrime juga dilibatkan untuk melacak jejak digital yang mungkin ditinggalkan oleh oknum polisi tersebut. Mereka memeriksa riwayat panggilan telepon, pesan singkat, dan aktivitas media sosialnya. Tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah ada motif tersembunyi di balik tindakannya, atau apakah ia sedang menjalankan perintah dari pihak tertentu. Dari penelusuran jejak digital, ditemukan beberapa percakapan mencurigakan di ponsel oknum polisi tersebut. Ia terlihat berkomunikasi intens dengan seseorang yang tidak dikenal sebelum dan sesudah kejadian. Isi percakapan tersebut mengindikasikan adanya rencana atau perintah tertentu yang harus ia jalankan. Namun, identitas dan peran orang tersebut masih menjadi misteri. Bukti-bukti digital yang terkumpul semakin mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan oknum polisi tersebut tidak bersifat spontan. Ada kemungkinan besar ia memiliki motif tertentu atau sedang menjalankan tugas dari pihak lain. Namun, apa motif sebenarnya dan siapa pihak yang terlibat masih belum terungkap sepenuhnya. Teka-teki ini semakin membuat publik penasaran dan menantikan hasil akhir dari investigasi.
Kekuatan jejak digital telah membuka tabir kebohongan dan memberikan harapan bagi terungkapnya kebenaran dalam kasus ini. Video amatir, foto, rekaman CCTV, dan aktivitas media sosial telah menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang menggemparkan. Dengan adanya bukti-bukti ini, diharapkan keadilan dapat ditegakkan, dan oknum polisi yang bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Misteri di balik arogansi oknum polisi ini perlahan mulai terkuak berkat bantuan teknologi dan kesadaran warga untuk mendokumentasikan setiap kejadian. Tim investigasi dari Propam mulai mendatangi rumah-rumah warga di sekitar lokasi kejadian untuk mengumpulkan kesaksian. Mereka mencatat dengan seksama setiap informasi yang diberikan oleh para tetangga Ibu Sinta. Kesaksian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kronologi kejadian dan karakter oknum polisi tersebut. Hampir semua tetangga Ibu Sinta memberikan kesaksian yang serupa. Mereka menggambarkan Ibu Sinta sebagai sosok yang baik hati, tidak pernah membuat masalah, dan selalu membantu sesama. Mereka tidak percaya Ibu Sinta telah melakukan pelanggaran yang berat hingga harus diperlakukan sekasar itu. Rasa heran dan kekecewaan terpancar dari setiap perkataan mereka. Beberapa tetangga juga menceritakan bahwa mereka sering melihat mobil patroli yang dikendarai oleh oknum polisi tersebut melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan kampung. Mereka juga pernah melihat polisi itu bersikap arogan dan membentak warga lainnya tanpa alasan yang jelas. Kesaksian ini mengindikasikan bahwa perilaku arogan oknum polisi tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Salah seorang tetangga bahkan mengaku pernah dimintai sejumlah uang oleh oknum polisi tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Ia merasa terpaksa memberikan uang tersebut karena takut berurusan dengan aparat. Kesaksian ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum polisi tersebut. Namun, ada juga beberapa warga yang memilih untuk tidak memberikan kesaksian. Mereka merasa takut untuk berurusan dengan pihak kepolisian dan khawatir akan adanya intimidasi. Sikap ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi kepolisian. Tim investigasi berusaha meyakinkan warga bahwa mereka akan dilindungi dan identitas mereka akan dirahasiakan. Kesaksian dari para tetangga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakter oknum polisi yang terlibat. Ia dikenal sebagai sosok yang arogan, suka memanfaatkan kekuasaannya, dan sering membuat resah warga sekitar. Perilakunya yang buruk ini diduga menjadi salah satu pemicu kemarahan warga pada saat kejadian. Informasi yang diperoleh dari para saksi mata ini menjadi sangat berharga bagi tim investigasi. Mereka dapat memetakan pola perilaku oknum polisi tersebut dan mencari tahu lebih lanjut mengenai kemungkinan adanya korban lain dari tindakan arogansinya. Kesaksian ini juga memperkuat dugaan bahwa ada motif tersembunyi di balik penangkapan Ibu Sinta. Misteri mengenai alasan sebenarnya oknum polisi itu mengincar Ibu Sinta masih belum terjawab. Namun, kesaksian para tetangga telah membuka tabir mengenai karakter buruk polisi tersebut dan memberikan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang. Proses investigasi terus berlanjut untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya dan memberikan keadilan bagi Ibu Sinta, serta warga yang menjadi korban arogansi aparat. Dalam proses investigasi yang semakin mendalam, tim Propam akhirnya melakukan konfrontasi langsung dengan oknum polisi yang bersangkutan. Awalnya, polisi tersebut tetap bersikukuh dengan keterangannya yang tidak masuk akal. Namun, dengan adanya bukti-bukti kuat berupa video, foto, dan kesaksian warga, ia mulai terlihat terpojok. Tim investigasi menunjukkan rekaman video saat ia menarik paksa Ibu Sinta dan mendorongnya hingga terjatuh. Mereka juga memperdengarkan kesaksian beberapa tetangga yang menceritakan perilaku arogan polisi tersebut selama ini. Di bawah tekanan bukti-bukti yang tak terbantahkan, pertahanan oknum polisi itu perlahan mulai runtuh.
Setelah berjam-jam diinterogasi, akhirnya oknum polisi tersebut mengakui bahwa tindakannya terhadap Ibu Sinta tidak memiliki dasar yang kuat. Ia mengaku hanya mendapatkan perintah dari seseorang yang memiliki kedudukan lebih tinggi di kepolisian. Namun, ia enggan menyebutkan nama dan jabatan orang tersebut dengan alasan takut akan konsekuensinya. Pengakuan terselubung ini tentu saja menimbulkan pertanyaan baru. Siapakah atasan yang memberikan perintah tidak jelas tersebut? Apa motif di baliknya? Apakah ada kepentingan tertentu yang melibatkan Ibu Sinta? Tim investigasi semakin penasaran untuk mengungkap jaringan yang mungkin berada di balik tindakan oknum polisi tersebut. Oknum polisi itu juga mengakui bahwa ia memang sering bertindak arogan dan memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Ia mengaku pernah meminta uang dari beberapa warga dengan berbagai alasan. Pengakuan ini semakin memperkuat citra buruknya di mata masyarakat dan memperjelas bahwa tindakannya terhadap Ibu Sinta bukanlah insiden tunggal. Meskipun telah memberikan pengakuan, oknum polisi tersebut masih menyembunyikan beberapa informasi penting. Ia tampak sangat takut untuk membocorkan nama atasannya dan motif sebenarnya di balik perintah tersebut. Tim investigasi menduga ada sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya yang sedang disembunyikannya. Pihak Propam berjanji akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap seluruh kebenaran dalam kasus ini. Mereka tidak akan berhenti sampai dalang di balik tindakan arogan oknum polisi tersebut terungkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keadilan bagi Ibu Sinta dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian menjadi taruhannya. Pengakuan terselubung dari oknum polisi tersebut menjadi titik balik penting dalam penyelidikan. Meskipun belum semua misteri terpecahkan, namun setidaknya ada pengakuan bahwa tindakan arogan itu bukan tanpa alasan. Pertanyaan besar sekarang adalah, siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Dan apa motif mereka mengincar Ibu Sinta? Jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan arah cerita selanjutnya. Setelah pengakuan terselubung dari oknum polisi, tim investigasi mulai menelusuri kemungkinan adanya motif ekonomi atau kekuasaan di balik insiden ini. Mereka memeriksa catatan keuangan oknum polisi tersebut dan mencari tahu apakah ada aliran dana yang mencurigakan. Mereka juga menyelidiki rekam jejak atasan-atasan polisi tersebut untuk mencari tahu siapa yang mungkin terlibat. Dari hasil penelusuran catatan keuangan, ditemukan adanya transaksi dalam jumlah besar yang masuk ke rekening oknum polisi tersebut beberapa hari sebelum kejadian. Sumber dana tersebut tidak jelas dan tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai anggota polisi. Temuan ini semakin memperkuat dugaan adanya keterlibatan pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Tim investigasi juga mempelajari rekam jejak atasan-atasan oknum polisi tersebut. Mereka mencari tahu apakah ada di antara mereka yang memiliki riwayat penyalahgunaan wewenang atau terlibat dalam kasus-kasus kontroversial sebelumnya. Penyelidikan ini dilakukan secara hati-hati dan tertutup untuk menghindari adanya kebocoran informasi yang bisa menghambat proses pengungkapan kebenaran. Sementara itu, Ibu Sinta mendapatkan dukungan moral dan hukum dari berbagai pihak. Beberapa pengacara ternama menawarkan bantuan hukum secara gratis kepadanya. Mereka berjanji akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan keadilan ditegakkan. Dukungan dari masyarakat dan para aktivis juga terus mengalir. Media massa terus menyoroti perkembangan kasus ini. Berita mengenai arogansi oknum polisi dan perlawanan warga menjadi headline di berbagai media cetak, elektronik, dan online. Tekanan dari publik dan media semakin membuat pihak kepolisian terdesak untuk segera mengungkap kebenaran dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku. Dalam proses penyelidikan, tim investigasi menemukan adanya keterkaitan antara atasan oknum polisi tersebut dengan sebuah proyek pembangunan properti di kampung tempat tinggal Ibu Sinta. Proyek tersebut diduga bermasalah
dan mendapatkan penolakan dari sebagian warga, termasuk Ibu Sinta. Fakta ini menimbulkan dugaan bahwa penangkapan Ibu Sinta mungkin terkait dengan upaya untuk membungkam suara penolakan terhadap proyek tersebut. Namun, keterkaitan ini masih bersifat dugaan dan belum ada bukti yang kuat untuk mendukungnya. Tim investigasi terus mencari bukti-bukti lain yang dapat mengkonfirmasi atau menyanggah teori ini. Mereka juga berusaha untuk mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat dalam proyek pembangunan tersebut dan memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Ibu Sinta. Misteri di balik arogansi oknum polisi ini semakin kompleks dengan adanya indikasi keterlibatan uang dan kekuasaan. Siapakah sebenarnya dalang di balik semua ini? Apa motif mereka mengincar Ibu Sinta? Dan mengapa mereka menggunakan oknum polisi tersebut sebagai alat? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan mengungkap jaringan kejahatan yang mungkin lebih besar dari yang diperkirakan. Di tengah proses investigasi yang berjalan lambat, tiba-tiba muncul seorang saksi kunci yang bersedia memberikan testimoni. Saksi ini adalah mantan rekan kerja oknum polisi tersebut yang mengetahui banyak informasi mengenai perilaku buruk dan keterlibatannya dalam berbagai kasus penyalahgunaan wewenang. Namun, saksi ini awalnya takut untuk memberikan keterangan karena khawatir akan keselamatannya. Setelah mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, saksi misterius ini akhirnya berani mengungkapkan semua yang diketahuinya. Ia menceritakan bagaimana oknum polisi tersebut sering menerima perintah dari atasannya untuk melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur yang sah. Ia juga menyebutkan beberapa nama atasan yang diduga terlibat dalam berbagai praktik korupsi dan pemerasan. Salah satu informasi penting yang diungkapkan oleh saksi ini adalah mengenai proyek pembangunan properti di kampung Ibu Sinta. Ia membenarkan adanya keterkaitan antara atasan oknum polisi tersebut dengan proyek bermasalah tersebut. Menurutnya, ada upaya untuk menekan dan mengintimidasi warga yang menolak proyek tersebut, termasuk Ibu Sinta yang dianggap sebagai salah satu tokoh yang vokal. Saksi misterius ini juga mengungkapkan bahwa oknum polisi tersebut dijanjikan sejumlah uang dan promosi jabatan jika berhasil mengamankan proyek pembangunan tersebut dari gangguan warga. Inilah yang menjadi motif utama mengapa ia bertindak arogan dan kasar terhadap Ibu Sinta. Ia hanya menjalankan perintah dari atasannya demi keuntungan pribadi. Testimoni dari saksi kunci ini memberikan titik terang yang signifikan dalam mengungkap kebenaran kasus ini. Pihak kepolisian segera melakukan pendalaman terhadap informasi yang diberikan oleh saksi tersebut. Mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap atasan-atasan yang disebut namanya dan mencari bukti-bukti lain yang dapat menguatkan keterlibatan mereka. Berkat keberanian saksi misterius ini, tabir kebohongan perlahan mulai terbuka. Motif sebenarnya di balik arogansi oknum polisi dan keterlibatan pihak lain yang lebih tinggi mulai terkuak. Kasus ini tidak lagi hanya tentang tindakan seorang polisi yang arogan, tetapi juga tentang adanya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang melibatkan oknum-oknum tertentu di institusi kepolisian. Meskipun demikian, perjalanan menuju keadilan masih panjang. Pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pengungkapan kasus ini pasti akan berusaha untuk menutupi jejak mereka dan menghindari pertanggungjawaban hukum. Namun, dengan adanya testimoni saksi kunci dan dukungan dari masyarakat, diharapkan kebenaran akan terus terungkap hingga tuntas. Misteri di balik arogansi oknum polisi ini semakin mendekati babak akhir, dan keadilan bagi Ibu Sinta serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menjadi harapan yang terus membara. Setelah melalui proses investigasi yang panjang dan penuh tantangan, akhirnya kebenaran di balik insiden arogansi oknum polisi terungkap sepenuhnya. Berdasarkan testimoni saksi kunci, bukti-bukti digital, dan keterangan para saksi lainnya, terbukti bahwa tindakan oknum polisi tersebut
merupakan bagian dari upaya untuk mengamankan proyek pembangunan properti bermasalah di kampung Ibu Sinta. Atasan oknum polisi tersebut, seorang perwira menengah, terbukti memberikan perintah untuk menekan dan mengintimidasi warga yang menolak proyek tersebut. Ia menjanjikan imbalan kepada oknum polisi tersebut jika berhasil membungkam suara penolakan, termasuk Ibu Sinta yang dianggap sebagai penghalang utama. Motifnya adalah keuntungan pribadi dari proyek tersebut yang diduga melibatkan praktik korupsi dan penyuapan. Pihak kepolisian tidak tinggal diam setelah fakta ini terungkap. Mereka segera melakukan penangkapan terhadap perwira menengah tersebut dan oknum polisi yang bersangkutan. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis terkait penyalahgunaan wewenang, pemerasan, intimidasi, dan tindak pidana korupsi. Proses hukum pun berjalan dengan transparan dan adil. Sidang pengadilan kasus ini menjadi perhatian publik. Masyarakat luas mengikuti setiap perkembangan persidangan melalui media massa. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa kedua terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka. Vonis ini disambut baik oleh masyarakat sebagai wujud tegaknya keadilan. Sementara itu, Ibu Sinta mendapatkan pemulihan baik secara fisik maupun psikologis. Dukungan dari keluarga, tetangga, dan berbagai pihak membantu memulihkan traumanya. Ia juga mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Ibu Sinta menjadi simbol perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi institusi kepolisian. Langkah-langkah pembenahan internal dilakukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Peningkatan pengawasan, penegakan disiplin, dan pendidikan anti korupsi menjadi prioritas utama. Pihak kepolisian berupaya keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat tercoreng akibat ulah oknum anggotanya. Keberadaan pria berpakaian hitam yang sempat membantu meredakan emosi warga akhirnya terungkap. Ternyata ia adalah seorang pengacara yang sengaja datang ke kampung tersebut setelah mendengar informasi mengenai adanya potensi konflik terkait proyek pembangunan. Ia memiliki kepedulian terhadap isu-isu keadilan dan hak asasi manusia. Kisah arogansi oknum polisi yang berakhir malu dan perlawanan warga ini menjadi pengingat bahwa kekuasaan tanpa akuntabilitas dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Namun, semangat kebersamaan, keberanian untuk melawan ketidakadilan, dan kekuatan kebenaran pada akhirnya mampu mengalahkan arogansi dan membawa keadilan bagi yang tertindas. Pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat. Namun dengan adanya transparansi dan penegakan hukum yang adil, harapan itu tetap ada. Sahabat semuanya, sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan untuk subscribe channel Media Haru, agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.